Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan maksiat, fahsya, maksiat yang dahsyat, dan mungkar, mampu. Kalau ada orang sholat tapi masih maksiat, bukan sholatnya yang salah. Ya, ingatkan nih, kalau ada orang sholat terus tapi maksiat jalan, itu bukan sholatnya yang salah. Artinya apa? Mainnya itu ada sesuatu yang tidak dihayati dalam ibadah sholat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kalian menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, tidak akan mungkin. Jadi kita disuruh bersyukur. Apa itu syukur? Menempatkan nikmat Allah dan menggunakannya di jalan Allah. Syukur itu. Hadirin jemaah rahimakumullah, salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, hadir, Allah menyuruh kita dekat dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi. Bacalah Al-Quran itu yang diwahyukan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baca itu bisa berawal dari bahasa Arab ikra. Kalau ini utslu, baca juga. Tapi bacanya ini beda pada ikra. Kalau utlu itu lebih mendasar kepada baca, memahami, merenungkan. Coba Bapak-bapak berpikir, kita mau berpikir ya, bahari kita nih di zaman listrik belum ada. Zaman listrik belum ada tuh. Kadap masih berlampu pelita itu, nang besumbu itu kita ngaji habis maghrib tuh ngaji. Ya Allah, suara-suara di rumah itu Al-Quran terdengar. A'udzubillahi minasyaitonir terus. Itu ikra. Habis ngaji selesai, remaja kita, dewasa, tuha, kalau masih ikra aja, waduh, umur kita sudah 50 tahun, 60. Allahu Akbar.
Makanya Allah katakan Iqra, utslu, baca, pahami, renungkan sampai penghayatan dan pengamalan. Itu Al-Quran itu. Ya hadirin, bayangkan ini. Ya, jadi Al-Quran itu luar biasa. Kalau kita renungkan, kita baca, kita pahami. Ada kata-kata yang indah hadirin. Man arada ayat tahaddasa ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berpandir lawan Allah, baca Quran. Nang kayak apa? Pandir enggak ada paham. Ini permasalahannya kan di situ. Jadi jangan lagi melihat umurku sudah, wah kada mungkin, usahakan. Ada tuntunan, pedoman, bimbingan Quran terjemah, silakan baca itu. Hadirin sekalian rahimakumullah. Setelah itu apa? Wa aqimis shalah. Ayat tadi nih. Dirikan salat. Aqimis shalah, dirikan terus. Tanpa ada henti-hentinya sholat itu, kecuali mut innalillah berhampir. Kenapa hadirin? Kita ini disuruh terus dakwah musolah itu apa? Quran, sholat. Nah ini luar biasa nih. Pasangannya nih Quran, sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan maksiat, fahsya, maksiat yang dahsyat dan mungkar, mampu. Kalau ada orang sholat tapi masih maksiat, bukan sholatnya yang salah. Ya, ingatkan ini. Kalau ada orang sholat terus tapi maksiat jalan, wah itu bukan sholatnya yang salah. Artinya apa? Mainnya itu ada sesuatu yang tidak dihayati dalam ibadah sholat itu. Makanya hadirin, mohon maaf nih, mohon maaf, hari ini kita melihat orang imannya bagus, Islamnya bagus, ya kan? Imannya bagus, Islamnya bagus, Quran hafal, Anda itu. Tapi apa? Tanha anil fahsyanya dia tidak mampu. Kenapa hadirin? Imannya bagus, Islamnya bagus, amal ibadahnya bagus. Kadang-kadang apa? Yang kada bagus itu apa? Pikirannya nggak bagus. Ada seperti itu, coba sekarang limur tapi pikirannya nggak bagus, perbuatannya nggak baik. Ini artinya apa? Tidak mampu tanha anil fahsya. Subhanallah. Kalau kita hayati itu, Islam itu luar biasa. Sholat itu, aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya. Yang ketiga hadirin, Al-Quran nih terus nih, wala zikrullahi akbar. Banyak-banyak zikir kepada Allah. Apa arti zikir? Bisa dengan lisan, bisa dengan ucapan, perbuatan, pekerjaan, dan hati. Dimanapun, mau di toko, mau di bisnis, mau di kantor, kalau orang itu zikir kepada Allah, insya Allah. Karena hadirin, mohon maaf mohon maaf sekali, orang yang selalu zikir kepada Allah terbimbing dalam hidupnya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dia ingin terus
menggali, menambah wawasan, menambah pengetahuan ilmu agama. Dia terus ingin beribadah kepada Allah. Ini ada orang, mohon maaf ya, ada cerita sedikit ya. Orang senang ke pengajian, asalnya mbah itu ampih tangga pengajian ampih. Ini kisah nih lah. Lalu berkawan berdua ini, kawan ini terus saja pengajian. Lalu beberapa minggu kada pernah pengajian lagi, didatangi oleh kawan yang rajin. Kenapa kamu ada? Aku minta maaf benar, haur, banyak banget urusan kada sempat. Oh iya kan. Ayo kena minggu akan datangi lagi, terus sampai sebulan, sampai 2 bulan. Yang terakhir, yang 3 kali ini mengajak tuh kadang akan bawa ke anu lagi, kadang bawa ke pengajian, kita berjalan. Ayo berjalan ya. Kemana berjalan nih? Rumah makan kah, restoran kah, warung kada, ke pasar kada. Ternyata dibawa ke makbarah, ke kuburan. Ini jadi anu dengan kita nih, jadi bahan renungan. Apa setelah sampai di kuburan? Kawan, berapa kali aku mengajak ikam ke pengajian, jawaban ikam, banyak urusan kada selesai, banyak gawian sibuk kada selesai. Coba perhatikan kubur-kubur yang ada ini, yang ada kuburnya ini orang-orang yang urusannya juga tidak selesai. Orang-orang yang di dalam kubur ini juga dulu urusannya belum selesai, sibuk, ternyata dipanggil oleh Allah dengan jawaban begitu sadar, hadirin. Akhirnya dia kembali ke pengajian ini. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Alasan apa hadirin kalau kita tidak sadar lagi sampai sekarang? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Alasan apa kalau hati kita ini masih belum senang ibadah kepada Allah? Coba, kalau ulun boleh mengangkat jari nalah, ulun izinkan ulun mengangkat jari. Rasulullah dalam satu hadis sahih singkat, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umatku antara 60 dan 70. Nah 70 nah. Ini 10-10, nah ini 70. Umur umatku antara 60 dan 70 kebanyakan. Ya Rasulullah, adakah yang sampai 100 lebih? Ada aja Nabi, tapi syajun, jarang. Nah sekarang kita berpikir hadirin, kita berpikir nih, umur kita sekarang ada yang 50, ada yang 60. Berarti kalau ini kita rabahkan, nah tinggal seini jadi gimana? Bayangkan, tinggal sebuting lagi umur kita. Alasan apa kita kada cangkal beribadah, kada rajin? Alasan apa nih? 60, tapi yang justru satu ini kadang-kadang membuat hati kita rasa banyak aja lagi, rasa panjang ini hadirin sekalian. Disadari atau tidak itu penyakit kita. Kita melupakan yang 50, 60, kita hanya ingat yang satu saja. Satu ini rasa banyak pada 60. Ini matematik yang keliru nih. Nabi yang mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Subhanallah. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Maha tahu dan Allah akan membalas nanti. Orang-orang yang baik waktu di dunianya dia taat, Allah akan balas dengan kebaikan. Tapi orang-orang yang mujrim, yang maksiat, yang mungkarat, Allah balas dengan kejahatan. Subhanallah. Al mulku yauma idzin lillah. Pengadilan raja, mana raja yang sombong waktu di dunia? Nanti pengadilan Allah. Yahkumu bainahum, Allah yang menghukum mereka, Allah yang mengadili. Kalau Allah yang mengadili tidak bisa ditutup-tutupi hadir. Tidak bisa ditutup-tutup. Ya.
Falladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh Allah tempatkan dalam surga. Ini janji loh. Janji Allah itu nggak pernah tepat huruf tuh kadang-kadang. Yang sering tepat huruf tuh janji kita ini. Kalau Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina faulaika lahum azabum muhin. Orang-orang yang kafir, yang mendustakan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat yang tertulis dalam Al-Quran, mereka itu ya Allah sedang menunggu siksa aku. Nah ini hadirin. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita kembali satu hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dan Abi Daud. Ada konteksnya dengan bangsa kita hari ini hadirin. Hadis sahih ini. Kenapa bangsa kita hari ini hilangnya wibawa, kemunduran, harga diri? Karena Nabi sudah memadahkan 14 abad yang lalu itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam. Nanti suatu saat akan datang orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam. Ya kan? Kita lihat sekarang. Hadisnya sahih ini. Seperti apa dia akan menghancurkan? Kama tatada'al aklatu ala qas'atiha. Sebagaimana dia menghancurkan itu seperti orang yang sedang lapar menghadapi talam meja yang banyak aneka ragam makanan yang enak-enak, seperti itu. Coba lihat. Ya Allah, kita lihat sekarang, coba bujur ya. Orang ingin menghancurkan, kayak apa aja Islam ini harus diberi label kada baik, kayak apa aja. Kenapa? Ini kata Rasulullah. Rasulullah bilang 15 abad yang lalu sudah itu. Fala yanzi'annallahu fi qulubi a'daikum min mahabbatikum. Allah cabut rasa takut pada musuh-musuh kamu. Musuh kita dicabut Allah rasa takutnya. Ya. Tidak takut lagi. Sedikit tapi tidak takut. Nah, apa penyebabnya? Nah ini hadirin, dua penyebabnya. Wala yakzifanna qulubukumul wahan. Ya, penyebab yang utama Allah masukkan ke dalam hati-hati sebagian umat Islam, pemimpin-pemimpinnya, adalah penyakit wahan. Nah, sering ini kita dengar hadis ini, cuman kita urai terus supaya kita tahu. Para sahabat bertanya, "Au min qillatin nahnu hina idzin ya Rasulullah?" Apakah ketika itu umat Islam sedikit? Kita bayangkan 85% umat Islam. Bukan sedikit, banyak. Qala Rasulullah, la, kata Nabi, tidak. Innakum katsir, kalian banyak jumlahnya pada waktu itu. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sail, tapi kalian laksana buih yang ada di laut, di sungai. Buih di sungai, ditiup angin ke sini, ke timur, ke utara, terus. Nah, kita lihat ya, hadirin sekalian, seperti itu umat Islam akhir zaman ini. Dipecah, diadu domba, diapa segala. Karena penyakit wahan tadi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mal wahan?" Apa gerangan wahan itu ya Rasulullah?
Kata Nabi, qala hubbud dunya. Dua ini sekalinya, cinta dengan dunia, senang banget dengan dunia yang berbentuk materi, hatta menjual ayat dengan pulus, hatta menjual akidah. Ini penyebabnya nih, ya, yang haram bisa dihalalkan tapi dengan hawahan, dunia. Nah ini hadirin sekalian, penyakitnya. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah dalam surah Al-Ankabut 64, wa ma hazihil hayatud dunya. Dunia ini sekedar la'ibun walahun, permainan. Makanya hadirin mohon maaf, iblis itu pintar. Iblis itu pintar. Tukang bisik yang paling ulung tuh iblis. Kenapa? Ujar iblis, inna syaitana ya'idukumul faqra. Ini setan itu membisiki, ikam ni kena miskin, ikam ni pakir, lah kasih berusaha berhimat, beribadah berdija. Kalau ada kesempatan orang bari polos, setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Orang ini sudah sugih, iblis pintar pulang. Ikam ni sugih tapi ikam aja. Anak ikam tuh kena banyak kaya banyak makan, busnya kelaparan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Sudah cukup lon anak nih, cucu ikam. Wah, luar biasa iblis. Kadaikas lagi jaga diri sendiri nih. Apa yang dibawa bulik kena? Apa yang dibawa selain kain kapan? Ini hadis sekalian. Wallahu ya'idukum maghfirah. Allah membisikkan, menjanjikan ampunan. Kita, apa orang Jawa bilang, mbok yau, kita mau-maunya dibisiki iblis itu. Nah ini hadirin sekalian, kenapa penyakit wahan tadi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah yang kedua ini, kada senang dengan kematian. Kita bingung kan hadis ini kenapa jadi kayak apa orang itu kada senang kematian? Begini, kalau orang sedang hubbud dunya identik dengan maksiat. Kalau orang sudah kebanyakan maksiat, kebanyakan dosa, kebanyakan menggawi mungkarat, itunya kalau ketujuh mati. Lihat aja, orang yang sedang asik maksiat adalah orang asik maksiat lalu inya zikir, kan ada. Orang yang asik dengan mungkarat lalu dia ingat Allah, kan ada. Makanya kematian itu dibenci sama dia. Kenapa? Dia sudah terperangkap dengan iblis. Wa karahiyatul maut. Nah. Jadi orang yang banyak maksiat itu nggak siap menghadapi mati. Jadi ini hadirin sekalian. Padahal wa man kana yarjullah liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Siapa yang ingin mengharap bertemu dengan Allah, sesungguhnya ajal itu dekat. Iya tadi kita kembalikan tadi yang 7 sudah ada 5, tinggal 2 aja lagi. Yang sudah ada 6, 1 aja lagi nah. Tapi kenapa yang 1 ini kita rasa banyak? Inilah permainan iblis. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu akhirat itu diberikan Allah. Hadirin, akhirat itu diberikan Allah kepada orang-orang yang tilkad darul akhiratu naj'alu khalil ladzina la yuriduna uluwan. Akhirat, kesenangan akhirat itu diberikan Allah kepada orang yang di muka bumi ini tidak kena penyakit ulu. Apa ulu itu?
Ulama-ulama tafsir sepakat bahwa ulu itu ada 3 hadirin. Yang pertama, ulu itu togok, melampaui batas dalam, ya. Fa'amma man togo, orang-orang yang melampaui maksiatnya luar biasa. Ini orang ulu, tidak akan dapat bagian nikmat di akhirat. Wa asaral hayat, dan dia mengutamakan kehidupan dunia. Nah, jadi hadirin, itu pertama. Yang kedua hadirin, orang-orang ulu itu adalah orang-orang yang zalim terhadap dirinya. Subhanallah. Zalim terhadap diri. Artinya apa hadirin? Orang yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau ibadah, tidak mau menjalankan sunnah, itu zalim terhadap dirinya. Dirinya aja disakitinya, jangan membiarkan. Kalau ingin realistis, contohnya kita nih bisi paku atau jarum, kita tusuk-tusuk badan kita, itu zalim. Apalagi neraka hadirin sekalian yang menunggu kita. Subhanallah, zalim terhadap diri. Innallaha yadzlimun nasa syai'an. Allah tidak akan zalim, ya, kepada siapapun, walakinnan nasa anfusahum yadzlimun, tapi dirinya sendiri yang menzalim dirinya. Subhanallah. Jadi yang pertama tadi orang itu togo, yang kedua zalim, yang ketiga hadirin at-takabbur, sombong. Sombong. Sebenarnya hadirin, maksiat-maksiat yang ada ini warisan semuanya. Coba kita lihat, homosek itu warisan kaum Nabi Allah Lut. Kemudian orang yang sombong membanggakan pangkat dan harta itu warisan Fir'aun, iya kan? Semua itu warisan. Orang yang berdagang curang timbangan dan ukuran itu kaum Nabi Syuaib, warisan itu. Orang yang membanggakan bangunan apa segalanya itu di zaman, ya, Samud dan kaum Ad, semuanya warisan itu. Nah ini hadirin sekalian, janganlah menjadi orang yang sombong. Arti sombong apa? Tidak mau tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Yang keempat, orang uluan itu orang yang selalu mengadakan permusuhan, musuh terus dalam hidup, ya, itu termasuk uluan. Nah, oleh karena itu tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Jangan membuat kerusakan di muka. Kerusakan ini hancur hadirin, baik banjir, gunung Semeru, meletus apa, pasti ada sebab. Mungkin kita ini terlalu banyak maksiat. Iya kan? Terlalu banyak mungkarat bangsa kita didatangkan oleh Allah. Wa ma kana muhlikil qura illa ahluha salihun. Allah tidak akan menghancurkan satu kampung kalau penduduknya salih-salih, enggak. Kalau bencana bertubi-tubi pasti ada apa. Ini hadirin sekalian. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, jangan kita hadis yang sahih ini menggambarkan kepada kita jangan terkena itu gitu. Jangan terkena itu. Tidak boleh mencari kambing hitamnya siapa, tapi hati-hati. Artinya apa? Jangan sampai dua penyakit ini mengganggu kita. Pertama, al-wahan, hubbud dunya. Yang kedua, wa karahiyatul maut, benci dengan kematian. Kenapa benci dengan kematian? Karena diisi hidup ini banyak dengan maksiat.
Bapak ibu-ibu sekalian, di penghujung akhir mari kita lihat yang di Al-Quran ada surah Luqman. Allah sendiri menyebut walaqad atainal hikmata walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Benar-benar Luqman ini saya berikan, kata Allah, ilmu, hikmah. Makanya Luqman ini diabadikan terus. Boleh kan? Kalau orang baik berbicara karena kebaikan, silahkan kita asik. Apalagi diabadikan Allah. Kata Luqman apa? Ya bunayya. Nah, wahai anakku, la tarkanu ilad dunya. Jangan kau lemparkan dirimu dengan ke dunia ini. Artinya jangan sibuk dunia aja, siang malam terus. Karena kata Sayyidina Ali, dunia ini pergi membelakangi kita. Pahamlah kira-kira tak? Akhirat pergi menghadang kita. Ini hadirin, Sayyidina Ali ini bebandir hadis ini, sahih hadisnya ini. Hadis rawahu Muslim. Cuman kita paham kada ya, dunia ini pergi membelakangi kita, akhirat pergi menyambut, menghadang kita. Artinya apa, Adin? Artinya kalau kita meninggal dunia, innalillah, itu dunia ini kita tinggal, ada yang dibawa, ada yang dibawa. Mau rumah, istana, mau kebun, mau macam-macam perusahaan, banyak, nggak ada yang ditinggal, nggak ada yang dibawa. Itu dunia kan, itu dunia. Tetapi akhirat pergi menghadang kita. Artinya apa? Akhirat itu menunggu kehadiran, kedatangan kita nih. Apa yang kamu bawa? Ujian akhirat nih, amal apa yang kamu bawa? Supan kita kalau kadang bawa apa-apa. Ini bayangkan, luar biasa. Akhirat menunggu kedatangan kita. Apa yang kamu bawa? Nah, kita harus tahu apa yang bisa bermanfaat untuk akhirat. Nah, kita tahu. Tidak lain kecuali alladzina amanu wa amilus sholihat. Oleh karena itu kata Luqman, la tarkanu ila dunya, jangan kau lemparkan seluruh hidup ini hanya untuk dunia. Wala tashtagil qalbaka bihubbiha, jangan kau sibukkan hatimu mengurusnya terus, kecintaannya. Ya. Habis waktu kita ke dunia. Kenapa? Nih intinya nih, fa innaka lam tukhlaq laha, karena engkau dijadikan, wahai manusia, bukan untuk dunia. Subhanallah, bujur kan? Maka Sayyidina Ali tadi mengatakan, kun abna al-akhirah wala takun abna ad-dunya. Jadikanlah kalian semuanya ini anak-anak untuk bahagia di negeri akhirat. Jangan jadi anak-anak menjadi hamba dunia. Subhanallah. Sama ini pemersihan. Fa innaka lam tukhlaq laha wa ma khalaqallahu khalqan ahwanu alaihi minha. Allah tidak ciptakan makhluk yang lebih hina daripada dunia. Jujur. Nah, jadi hadirin sekalian, ini gambaran bahwa kehidupan kita ini sebenarnya sebentar. Ya. Kalau kita yang sebentar ini kita manfaatkan, kapan lagi? Makanya ada doa Nabi Allah Daud alaihissalam itu. Beliau mengajarkan satu doa luar biasa itu. Kenapa? Karena gini, mohon maaf, kalau kita cinta harta itu kada usah dilajari, bisa. Kita ini cinta fulus, anak kita dari fulus ketujuh aja. Cucu kita itu kada usah dilajari, bisa gitu. Cinta mobil
pangkat, jabatan itu biasa. Kada perlu belajar kita sayang lawan harta, lawan apa tak. Sayang keluarga kada perlu belajar. Orang itu bisa. Tapi hadirin, yang ngalih itu, yang sulit itu adalah bagaimana kita sayang dengan Allah dan perintahnya. Nah itu berat tuh. Sayang lawan Allah dan perintahnya berat tuh. Kalau kada dilatih kada bisa tuh. Ya. Kemudian apa? Sayang dengan kekasih Allah dan menjalankan sunnahnya. Ini berat. Nah, jadi sayang dengan Allah. Apa yang diperintah Allah siap. Kadang-kadang kita di zaman canggih seperti sekarang ini, medsos luar biasa, ada WA berdering, ada HP berbunyi, aduh kita memberak luar biasa. Nah, sekalinya apa salah sambung aja, ya Allah, salah sambung. Giliran manusia memanggil salah sambung kita, nah tegupuh-gupuh memberak. Giliran hayya 'alas shalah, puang masjid, langgar sholat musalla. Mana ini panggilan yang salah sambung kita tegupuh-gupuh memeraknya. Panggilan Allah yang nanti menyelamatkan di akhirat kita lamban. Nah, ini aneh kan, ajaib. Nah ini hadirin sekalian, oleh karena itu bagaimana kita minta sayang lawan Allah dan sayang dengan perintah Allah. Yang kedua, sayang dengan orang yang paling disayangi Allah siapa? Nabi kita Muhammad, dan sayang dengan sunnahnya. Yang ketiga hadirin, ini yang ngalih ini, ya, wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik, dan kita sayang kepada ibadah. Nah ini berarti sayang kepada ibadah, yang ibadah itu mendekatkan kita dengan Allah. Itu berat itu. Ya berat ini, artinya yang menyampaikan ini belum tentu juga. Makanya kita sama-sama latihan ini, sama-sama latihan. Sayang dengan Allah dan perintahnya, sayang dengan orang yang disayangi Allah, segala sunnahnya, dan senang beribadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Jangan membuat sesuatu ibadah yang menjauhkan diri pada Allah. Jangan. Nah hadirin sekalian, ini gambaran-gambaran yang saya sampaikan ini artinya apa? Artinya apa? Karena hidup ini transit stuma. Kalau Allah tuh bilang sebentar, kita nih salah kita nih apa? Dikira sebentar, perasaan kita lawas aja lagi, lawas naik. Terbalik. Bujur kan? Wajaat sakratul mauti bil haq. Sakratul maut itu datang benar dan tidak lama. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, datang dia pasti. Jadi hadirin sekalian, mohon maaf, waktu yang tersisa diberikan Allah kepada kita ini sayang kalau kita buang-buang. Ya, dan tidak akan terulang lagi. Dua orang penyesalan nanti di akhirat. Dua ini. Yang pertama dalam Al-Quran dijelaskan. Yang pertama apa? Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan. Kalau sudah sampai ajal, lalu melihat siksa yang disiapkan Allah kepada orang yang tadi di dunia durhaka, tidak mau taat. Lalu orang itu bilang, ya Allah, la'alli a'malu shalihan rabbirji'uni, kembalikan ulun ya Allah ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu shalihan, untuk beramal salih. Bayangkan, kan ada lagi urusan jagar bisnis, politik, bakebun, kan ada lagi a'malu shalihan. Bayangkan, ternyata ini
Kemudian yang kedua, setelah Allah lihatkan walau taro dalam surah Sejadah itu, walau taro izil mujrimina nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Setelah melihat siksa dari Allah, ya Allah, ternyata benar janji Engkau ya Allah. Setelah kami mendengar, melihat siksa yang Engkau berikan, benar ya Allah, baru kami yakin. Ya, kata Allah, dulu waktu di dunia kamu gak yakin, kenapa? Iya ya Allah, padahal sudah ada yang menyampaikan, tapi ulun anggap waktu itu apa? Ulun anggap waktu itu apa? Bima tukazzibun. Mungkin waktu itu ulun anggap ya Allah, ulun sangka didustai sidin aja. Nah, ini ada yang sekalian penyakit nih, didustai sidin aja. Ternyata pas. Lalu berucap, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Tunda pang ya Allah kematian ulun setumat barang. Untuk apa kata Allah? Ini sudah sampai, janjimu sudah habis, jatah kamu hidup di dunia sudah habis, tidak bisa ditunda lagi. Untuk apa kalau ditunda? Laula akhartani ila ajali fa asaddaq. Nah, tadi hendak beramal soleh, yang kedua menyesal. Ada kemampuan, ada kekayaan, ada harta, tapi pelit kada mau bersedekah, minta boleh ya Allah. Jadi dua ini, amal soleh dan bersedekah, berimpak dan sebagainya. Hadirin, ini gambaran yang ulun bacakan dari awal tadi, karena dunia ini sangat menipu. Hadirin, orang ribut gara-gara dunia, orang bercakut gara-gara dunia. Kalau secara akal pikiran kita, kalau orang banyak pulus itu sunyi sudah, suki sekalinya kada. Kenapa? Itulah ad-dunya hulwah hadirah. Dunia itu ranau hijau tapi menipu. Nah, jadi jangan, hati-hati hadirin. Silahkan kita hidup di dunia, cari nafkah yang halal, cari rezeki yang halal, wala tansa nasibaka, tapi akhirat utamakan. Akhirat jangan terbalik, dunia utamakan, akhirat sepelekan, rugi nanti, menyesal. Ayatnya, wa betaghi fima atakallahu daral akhirah, cari sampai dapat kenikmatan akhirat. Kalau tidak, kayak apapun senangnya di dunia, tetap rugi, tetap rugi itu. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa kehidupanmu di dunia, cari rezeki yang halal. Untuk apa? Setelah dapat, bawa ibadah kepada Allah, jangan dibawa maksiat. Karena hadirin, sebagai penutup, satu wadah yang bisa menampung semua orang. Habiskah waktunya? Belum ya? Nah, dekat lagi ya. Satu wadah di dunia ini yang bisa menampung semua orang, semua umur. Apa itu? Al-Maqbarah, kuburan. Ayo, lihat, bayi ditampung, yang remaja meninggal ditampung, orang tua meninggal, orang, semuanya. Satu tempat yang tidak pernah menolak kehadiran siapapun adalah kuburan. Bayangkan. Makanya kata Rasulullah SAW, sabda Nabi, apa kata Nabi? Aksiru min hazimil lazzat, perbanyaklah mengingat yang memutuskan kelezatan dunia. Apa itu? Al-maut. Perbanyak. Kalau kita banyak mengingat mati, al-maut, kita akan terhindar dari maksiat, kita akan rajin ibadah, kita akan semangat kebaikan-kebaikan. Kenapa hadirin? Karena semua isi dunia ini yang kita bisa tarik manfaatnya, selain harta benda kemewahan yang kilau gemilau, jabatan dan sebagainya, itu membuat pusing.
salah satu yang kita bisa tarik apa? Ad-dunya makanul ibadah. Dunia ini tempat kita beribadah. Kalau sudah mood kan mau lagi. Ini yang paling nikmat dunia itu. Ad-dunya makanul ibadah. Kalau kita salah fungsikan ad-dunya makanul maksiyah, wah salah itu. Dunia ini tempat aku maksiat, salah. Jadi hadirin sekalian, kita ambil benang merahnya. Artinya yang pertama apa tadi? Quran, salat, kemudian zikir, dan hati-hati dengan tipuan dunia. Umur kita tidak ada yang tahu. Dan apalagi yang terakhir adalah ingatkan, jangan sampai sisa umur kita yang 7 sudah dipotong 6, jangan ingat yang 6-nya, ingat yang tinggal sebuting. Jangan merasa yang 6 atau 5, rugi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita tutup pengajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.